Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 251. Pada edisi 251 ini kita hendak mendalami satu konsep yang sudah kita pelajari pada edisi-edisi sebelumnya, yaitu konsep kalimat. Dengan demikian pokok bahasan edisi 251 adalah tipe-tipe kalimat ismiyah. Tipe-tipe atau macam-macam kalimat ismiyah. Jadi kata intinya sebetulnya kalimat, ya. Kalimat. Apa itu kalimat? Setiap pembelajar bahasa harus memahami betul makna kalimat. Oleh karena apa? Oleh karena pesan-pesan yang kita kirimkan dalam SMS, dalam bahasa tulis, itu adalah kalimat, ya. Pesan-pesan yang kita kirimkan dalam bahasa tulis, dalam SMS misalnya, dalam WA, itu dituangkan dalam kalimat. Kemudian dalam bahasa lisan pun seperti saya ini yang saya ucapkan ini, yang keluar dari mulut saya ini, yang Anda dengar ini, itu adalah kalimat. Nah, kemudian pada edisi ini kita fokus pada satu jenis kalimat yang sudah berkali-kali kita bicarakan, kita temukan dalam latihan maupun dalam ini, yaitu kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah. Apa itu kalimat? Kalimat adalah gabungan kata yang berstruktur subjek atau predikat. Subjek atau predikat. Apa itu subjek? Subjek adalah sesuatu yang dibicarakan dalam kalimat. Kemudian predikat adalah bagian kalimat selain subjek yang menjelaskan subjek. Dengan demikian, kalimat itu mengungkapkan satu pikiran yang utuh. Misalnya, direktur itu pandai. Direktur itu pandai. Ini gabungan kata yang berstruktur subjek predikat. Ya, jadi gabungan kata direktur itu pandai terdiri dari 3 kata. Kata yang pertama direktur, kata benda. Kata yang kedua itu bisa kata penunjuk, bisa kata sandang tersebut, alif lam. Kemudian pandai, kata sifat. Nah, kemudian dirangkai dalam susunan, direktur itu pandai. Yang menjadi pokok pembicaraan dalam rangkaian ini adalah direktur itu. Jadi kalimat ini berbicara tentang direktur itu. Kemudian pandai itu menjelaskan, memberikan penjelasan tentang direktur itu. Direktur itu pandai. Jadi pandai itu menjelaskan direktur itu. Dengan demikian, direktur itu dikatakan subjek, pandai itu predikat. Itulah kalimat. Dia sudah mengungkapkan satu pikiran yang utuh. Jadi mitra bicara faham makna dari gabungan kata direktur itu pandai. Beda apabila gabungannya itu dibalik. Direktur pandai itu, kalau saya berkata kepada mitra bicara saya, direktur pandai itu, dia nggak paham, dia nggak mengerti apa yang saya maksud. Direktur pandai itu, ada apa dengan direktur pandai itu? Ya kan? Itu masih ada sesuatu yang gantung di situ, yang kurang. Tapi kalau saya berkata direktur itu pandai, dia paham apa yang saya maksud. Dengan demikian, direktur itu pandai dikatakan kalimat, sedangkan direktur pandai itu bukan kalimat. Nah, itu pun sudah kita pelajari. Direktur pandai itu dikatakan prasa. Itulah perbedaan antara prasa dengan kalimat. Poin 1. Kita fokus pada kalimat ismiyah, ya. Ada 2 tipe kalimat ismiyah. Tipe yang pertama disebut kalimat ismiyah tipe 1, yang kedua disebut kalimat ismiyah tipe 2. Ada satu jenis kalimat lagi. Jadi kalimat secara keseluruhan itu terdiri dari dua tipe. Yang pertama kalimat ismiyah, yang kedua kalimat fi'liyah.
kalimat fi'liyah ya. Sekarang kita fokus pada kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah tipe 1 itu berstruktur mubtada plus khabar. Kalimat ismiyah tipe 1 berstruktur mubtada plus khabar. Mubtada itu subjek, ya pokok kalimat, sesuatu yang dibicarakan dalam kalimat. Sedangkan khabar itu predikat, ya. Khabar itu predikat. Kemudian dalam bahasa Arab mubtada itu subjek itu harus marfu, khabar pun demikian harus marfu, ya. Coba baca ulang pokok bahasan mengenai kalimat ismiyah pada edisi sebelumnya. Edisi di bawah 200. Edisi 100-an itu ya. Atau barangkali di bawah 100. Jadi kalimat ismiyah itu berstruktur mubtada plus khabar. Mubtada itu subjek, khabar itu predikat. Mubtada itu harus marfu. Dalam konteks tunggal, dia berharakat akhir dhammah, khabar pun demikian harus marfu. Contoh, al-mudiru mahirun. Ya, direktur itu pandai. Direktur itu pandai. Jadi al-mudiru itu mubtada marfu dengan dhammah, mahirun khabar marfu dengan dhammah juga. Contoh kedua, al-mudiru fil maktabi. Direktur itu di kantor. Jadi pokok bahasannya, pokok pembicaraannya atau mubtadanya itu al-mudiru, khabarnya fil maktabi, di kantor. Ada apa dengan direktur itu? Oh, direktur itu di kantor, ya, bukan di rumah, bukan di lapangan. Itu contoh-contoh kalimat ismiyah tipe 1. Kemudian yang kedua, kalimat ismiyah tipe 2. Jadi kalimat ismiyah apapun tipenya itu pasti berstruktur mubtada plus khabar, subjek plus predikat. Kalau subjeknya itu di depan, khabarnya itu di belakang, itu disebut kalimat ismiyah tipe 1. Tapi posisi mubtada dan khabar ini bisa dibalik. Mubtada itu diletakkan di belakang, khabar itu diletakkan di depan. Kalau demikian halnya, maka kalimat ismiyah itu dinamakan kalimat ismiyah tipe 2. Ya. Jadi kalimat ismiyah tipe 2 itu berstruktur khabar di depan plus mubtada di belakang. Jadi khabar yang diletakkan di depan itu dinamakan khabarun muqaddamun. Ya, khabarun muqaddamun, khabar yang diletakkan di depan. Biasanya khabar itu di belakang kan. Tapi pada kalimat ismiyah tipe 2, khabar itu diletakkan di depan. Sebaliknya mubtada itu diletakkan di belakang. Mubtada muakharun, dinamakan mubtada muakharun. Perhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi di sini ya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi pada edisi 251 ini kita fokus pada kalimat ismiyah. Kemudian kalau kita ini lagi, kita mengkerucut ke kalimat ismiyah tipe 2. Kita fokus pada kalimat ismiyah tipe 2. Ya. Yang sebagian sudah kita bicarakan dan sudah kita ini kan aturan-aturannya. Coba lihat lagi edisi mengenai kalimat ismiyah tipe 2. Ya. Kita mulai dari predikat yang diletakkan di depan ini atau khabarut muqaddam. Yang berperan sebagai khabarut muqaddam itu prasa jar majrur. Prasa jar majrur atau prasa dengan kombinasi al-jar dan majrur. Al-jar itu preposisi atau kata depan seperti fi, di, ala, di atas. Ya, ala di atas, kemudian di atas, kemudian min dari, ila ke. Itu preposisi yang pertama kita pelajari. Kemudian setelahnya itu ada aljar, alda majrur. Majrur itu kata benda. Kata benda setelah harful jar itu harus majrur. Maktab itu kantor. Jadi kalau maktab itu didahului oleh fil maktabi, artinya di kantor. Dan maktab itu harus majrur. Tidak boleh fil maktabu, fil maktabah, ya.
Jadi kata yang didahului oleh harful jar itu harus majrur. Misalnya ila itu ke ilal maktabi, ke kantor. Jadi harus ilal maktabi, tidak boleh ilal maktabu, ilal maktaba, ya, ilal maktabi dan sebagainya. Jadi coba pelajari lagi kata depan yang sudah kita pelajari. Ada juga kata depan yang terdiri dari satu kata, misalnya li Muhammadin. Nah, li di situ mengandung makna milik, ya, milik Muhammad, ya, milik Muhammad. Atau bisa juga Muhammad mempunyai, ya, li Muhammadin. Bisa juga wasyamsi, di situ mengandung makna demi, wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan, wallahi demi Allah, ya, dan sebagainya. Jadi kombinasi harful jar atau al-jar dengan kata benda itulah yang disebut dengan prasa jar majrur. Dan prasa jar majrur inilah yang dapat berperan sebagai khabar muqaddam, khabar yang diletakkan di depan. Kemudian prasa zarfi adalah kombinasi antara zarab dengan kata benda. Zarab itu apa? Zarab itu sebetulnya kata benda. Zarab itu kata benda yang berakhir dengan harakat fathah, ya, amama, fauqa, ya, fauqa dan sebagainya, kemudian dia dirangkai dengan kata benda. Kata benda setelah zarab itu juga harus majrur. Amamal maktabi, di depan kantor, ya, di depan kantor. Fauqal maktabi, di atas meja. Janibal maktabi, di samping kantor, ya. Syarqal maktabi, di sebelah timur kantor, dan sebagainya. Lihat lagi, baca lagi edisi mengenai zaraf, ya. Sepintas zaraf itu mirip harful jar. Fi itu ya, di dalam, gitu. Amama di atas. Kalau kita lihat secara harfiah sama saja, ya. Tapi kalau harful jar itu bisa menunjukkan macam-macam. Misalnya alal maktabi, di atas meja, dia menunjukkan tempat. Tapi li Muhammadin, dia menunjukkan pemilikan, dan sebagainya. Kalau zarab ini dia menunjukkan dua hal. Kalau nggak tempat, waktu, ya. Amamal maktabi, di depan kantor, dia menunjukkan tempat. Ba'da berakhir, zarab itu harus berakhir dengan single fathah. Ba'dal maghribi, setelah maghrib, dia menunjukkan tempat. Qabla zuhri, sebelum zuhur, dia menunjukkan waktu, ya. Jadi zarab itu menunjukkan dua hal. Satu waktu, satu tempat. Kalau dia menunjukkan waktu disebut zarab zaman, kalau menunjukkan tempat disebut zarab makan. Coba baca ulang itu edisi mengenai zarab. Amamal maktabi, di depan kantor, ya. Amamal maktabi, di depan kantor. Amamal maktabi, di depan kantor, ya. Kemudian contoh kalimat mubtada muakhar, mubtada yang diletakkan di akhir itu harus nakirah. Jadi kalimat ismiyah tipe 2 yang kita pelajari ini, mubtada muakharnya itu harus apa? Harus nakirah, dan juga harus marfu, ya. Marfu. Ini contoh pertama, ini contoh kedua, ya. Coba lihat fil maktabi mudirun. Ini contoh kalimat ismiyah tipe 2. Fil maktabi mudirun. Jadi huruf kata pertamanya itu harus harful jar atau zaraf, ya.
Dalam hal ini harful jar. Fil maktabi, di kantor itu. Kemudian ini subjeknya yang diletakkan di belakang ini harus nakirah. Nakirah tidak bertanwin ya. Tidak bertanwin dan marfu. Jadi perhatikan dia nakirah dan marfu. Mudirun. Mudirun. Terjemahannya di kantor atau di kantor itu antara khabar yang diletakkan di depan dan mubtada yang diletakkan di akhir itu sebetulnya tersirat kata ada. Kata ada. Jadi di kantor itu ada seorang direktur. Tapi tidak tertulis dia. Ya, tidak tertulis, enggak ada di sini. Kata yang mengandung makna ada, tidak ada. Tapi dia implisit mengandung makna ini. Jadi di kantor itu ada seorang direktur. Jadi di kantor itu khabar muqaddam, perhatikan khabar muqaddam itu kalau enggak jar majrur, zorfi. Nah, ini jar majrur ya. Oleh karena fil maktabi itu merupakan kombinasi antara harful jarfi dan kata depan majrur. Kata benda majrur. Kemudian subjeknya mudirun. Perhatikan, subjek itu biasanya subjek itu kan beralif lam. Ini al-mudiru itu dalam kalimat ismiyah tipe 1. Tapi dalam kalimat ismiyah tipe 2, subjek yang diletakkan di akhir itu, dia itu tidak beralif lam. Tidak ma'rifah. Dia justru nakirah, tapi dia itu marfu ya. Jadi mudirun. Contoh kedua, amam al-fasli mudarrisun. Amama itu zaraf, artinya di depan ya. Di depan kelas itu, faslun itu kelas, di depan kelas itu ada. Jadi antara subjek dan predikat itu ada kata ada. Ada apa? Mudarrisun, ada seorang guru. Jadi di depan kelas ada seorang guru. Ini sudah kita pelajari sebetulnya, ini merupakan pendalaman ya. Ini merupakan pendalaman. Sebab dulu kalimat ismiyah tipe 2 ini tidak kita sangkal. Nah, ini pada edisi setelah ini akan kita sangkal, akan kita ubah ke dalam bentuk kalimat negatif, akan kita ubah ke dalam bentuk lampau, dalam bentuk akan, dan sebagainya. Ya, sebagainya. Ya, berdasarkan itu mari kita kerjakan latihan. Ya. Coba kita lihat struktur kalimat ini. Jadi di sini ada 8 kalimat. Kalimat itu semuanya ismiyah. Tapi ada yang ismiyah tipe 1, ada yang ismiyah tipe 2. Kita harus bisa mengenali itu. Pemain itu terkenal. Ini ismiyah tipe berapa ini? Tidak ada kata ada kan? Nah, berarti ismiyah tipe 1. Mana subjeknya? Pemain itu. Ini subjek. Nah, ini subjek atau mubtada, kemudian terkenal ini predikat atau khabar. Nah, bahasa Arabnya pemain itu apa? Pemain itu la'ibun. Kalau pemain itu jamak mudzakkar salim. La'ibuna itu alif lam. Al-la'ibuna ya. Al-la'ibuna Al-la'ibuna ya kan? Al-la'ibuna, jadi lam ini lam alif lam. Lam yang ini itu lam dari la'ibun. Pemain itu la'ibun. Ya, pemain itu la'ibun. Pemain itu la'ibun. Jamaknya itu jamak mudzakkar salim, tambah alif lam. Tambah akhiran una. Jadi la'ibuna, tambah alif lam, al-la'ibuna. Ini mubtada. Al-la'ibuna terkenal. Terkenal itu masyhur. Jadi mubtada dan khabar itu harus selaras dalam hal bilangan. Oleh karena ini jamak, maka terkenal juga dijamakkan.
Jamak dari masyhur itu jamak mudzakkar salim, masyhuruna. 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 Ya kan? Al-la'ibuna masyhuruna. Ini khabar. Jadi mubtada itu marfu dengan waw, oleh karena dia merupakan jamak mudzakkar salim. Masyhuruna juga jamak dengan waw. Berikutnya, di lapangan ada. Di lapangan ada pemain-pemain terkenal. Jadi kalimat ini diawali dengan preposisi, ya, preposisi yang berupa harful jar maupun dzarab. Dalam kalimat ini di itu preposisi. Lapangan itu mal'ab, seakar dengan la'ibun, ya, lam ain ba. Lapangan itu mal'ab. Fil mal'abi, fil mal'abi. Ini fil mal'abi ini bukan mubtada tapi khabar, ya. Ini khabar yang didahulukan, khabar muqaddam. Ada, tapi tidak perlu kita tulis itu ada itu. Fil mal'abi, di lapangan itu ada pemain-pemain terkenal. Pemain-pemain terkenal, la'ibuna, tidak beralif lam, ya. La'ibuna masyhuruna. Masyhuruna, ya. Jadi la'ibuna itu kata benda. Ini kata sifat. Kata benda ini berperan sebagai man'ud, kata sifat berperan sebagai na'tun. Tapi kata benda ini juga berperan sebagai mubtada muakhar. Pokok kalimat yang predikatnya itu fil mal'abi. Ini mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu pokok kalimat, subjek. Predikatnya mana? Ini khabar muqaddam. Predikatnya di depan, ya. Oleh karena ini merupakan kalimat ismiyah tipe 2. Jadi nomor 1 itu kalimat ismiyah tipe 1, oleh karena dia berstruktur mubtada khabar. Kalimat nomor 2 berstruktur khabar di depan, kemudian mubtada di akhir. Dengan demikian kalimat nomor 2 ini merupakan kalimat ismiyah tipe 2. Kita lanjutkan. Ikan-ikan itu di dalam kolam. Nah, ini kalimat ismiyah tipe 1. Iya, kalimat ismiyah tipe 1. Ini mubtada, ini khabar, ya. Khabar. Ikan itu samakun. Jamaknya asmak. Asmakun. Itu jamak, ya. Ini mufrad, saya singkat M, ya. Mufrad, ini jamak. Jadi ikan-ikan itu al-asmaku, kita gunakan bentuk jamak. Al-asmaku ini mubtada. Di dalam kolam itu apa? Kolam itu di dalam kolam birkah. Kolam itu birkatun. Birkatun itu kolam, ya. Fil birkati. Di dalam kolam itu fil birkati. Jadi kalimat ini hendak menjelaskan bahwa ikan-ikan itu ada di dalam kolam. Jadi mubtada, ini khabar, ya. Kalimat berikutnya, di dalam kolam ada ikan-ikan.
Jadi ikan-ikannya itu subjeknya itu diletakkan di akhir ya. Kalau ini ikan-ikannya di depan. Kalau kalimat ismiyah tipe 1, subjeknya itu tertentu. Ikan-ikan itu tertentu dengan alif lam. Tapi kalau di dalam kolam itu ada ikan-ikan, kita nggak tahu sebetulnya ikan apa itu. Yang kita tahu adalah di dalam kolam itu ada ikan-ikan. Jadi fil birkati, ini fil birkah kita letakkan di depan. Fil birkati, fil birkati. Ya, ini mubtada apa namanya, khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Nih, khabar muqaddam. Khabar muqaddam itu kita singkat saja kha mim ya. Kha mim. Kha mim itu singkatan khabar muqaddam. Jadi predikat yang diletakkan di awal. Ada apa? Fil birkah itu ada ikan-ikan. Ikan-ikan itu merupakan subjek yang diletakkan di akhir. Dia harus nakirah tanpa alif lam. Ya, tanpa alif lam. Dan dia harus marfu. Jadi asmakun. Ya, fil birkati asmakun. Ini mubtada muakhar. Perhatikan, mubtada muakhar itu nakirah. Ya, mubtada muakhar itu nakirah, tidak beralif lam. Kemudian marfu. Ya, kemudian marfu, kemudian khabar muqaddam itu frasa jar majrur atau frasa zarfi. Penggaris itu di atas meja. Oh, ini kalimat ismiyah tipe 1. Ya, ini mubtada subjek, ini khabar ya. Khabar. Penggaris itu mistarah. Al-mistaratu mistar ya. Kalau al-mistaratu nah ini mubtadanya. Kemudian khabarnya di atas meja, alal maktabi. Alal maktabi. Alal maktabi. Alal maktabi. Jadi ala itu harful jar, kemudian al-maktab al-majrur. Jadi yang berperan sebagai khabar itu perasa jar majrur, al-maktabi. Bandingkan dengan kalimat setelahnya, di atas meja, al-maktabi, ini yang tadi jadi akhir, kita letakkan di depan. Alal maktabi. Alal maktabi. Kalau dia kita letakkan di depan, maka di sini secara tersirat ada kata ada. Alal maktabi, di atas meja ada apa? Ada sebuah penggaris. Sebuah penggaris itu ini nakirah, mistaratun. Mistaratun. Ya, al maktabi mistaratun, ini khabar muqaddam, ini mubtada muakhar. Ya, khabar muqaddam. Pena itu di kantongku. Nah, ini kalimat ismiyah tipe 1. Ini mubtada, ini khabar. Jadi al-qalamu, pena itu qalam ya. Al-qalamu, ini mubtada. Fi, kantong itu jaibun. Ya, perhatikan kantong itu jaibun. 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 Jadi di kantongku, fi jaibi. Jaibi. Fi jaibi. Nah, ini khabar. Jadi al-qalamu fi jaibi. Jadi mubtadanya itu ma'rifah dengan alif lam. Jadi baik pembicara maupun mitra bicara mengetahui, mempunyai pengetahuan yang sama tentang pena itu. Ya, al-qalamu fi jaibi, pena itu di kantongku. Tapi kalau kalimatnya dibalik, di kantongku ada sebuah pena. Jadi fi jaibi yang tadinya khabar, kita fungsikan sebagai khabar muqaddam. Fi jaibi, fi jaibi, ada apa? Ada pena. Penanya itu subjek yang diletakkan di akhir. Dia harus nakirah.
bertanwin, tidak beralif lam, dan dia itu harus marfu. Fi jaibi qalamun, di kantongku ada pena. Jadi dalam hal ini, jadi pada kalimat ismiyah tipe 2, si pembicara maupun mitra bicara tidak mempunyai persepsi yang sama tentang pena itu, tentang subjek itu. Jadi terutama mitra bicara tidak tahu persis pena apa itu. Yang dia tahu di kantong pembicara ada sebuah pena. Tapi kalau di sini al-qalamu fi jaibi, saya berkata, saya sebagai pembicara berkata, pena itu di kantongku. Mitra bicara saya itu tahu pena apa itu. Oleh karena tadi malam kami berbicara mengenai pena itu. Jadi dia tahu itu. Oh, ini pena yang kita bicarakan tadi malam. Fi jaibi qalamun, ini apa namanya itu, khabar muqaddam, ini mubtada muakhar. Kita sudah selesaikan 8 kalimat, semuanya ismiyah, 4 ismiyah tipe 1, 4 lagi ismiyah tipe 2. Dengan demikian kita mempunyai pemahaman yang semakin baik tentang jumlah ismiyah, kemudian jumlah ismiyah tipe 1 maupun jumlah ismiyah tipe 2. Oke, kita ulangi sekali lagi. Fi jaibi qalamun, di kantongku ada sebuah pena. Jadi kalau di depan itu ada harful jar maupun zaraf, setelah khabar muqaddam ini ada kata ada ini. Di kantongku ada sebuah pena. Kalau ini al-qalamu fi jaibi, pena itu di kantongku. Bisa juga sebetulnya pena itu ada di kantongku, tapi ada itu bisa dihilangkan, ya. Pena itu di kantongku. Tapi kalau di sini fi jaibi, di kantongku ada sebuah pena, kata ada itu dalam maknanya, secara makna tidak bisa kita hilangkan, ya. Jadi di kantongku ada sebuah pena. Di atas meja ada sebuah penggaris. Alal maktabi ada mistaratun, sebuah penggaris. Jadi khabar muqaddam, mubtada muakhar. Bandingkan dengan al-mistaratu, ini kita taruh di depan. Ini subjeknya, ini mubtadanya ini kita taruh di depan. Kemudian dia menjadi mubtada saja. Kalau di belakang dia menjadi mubtada muakhar. Al-mistaratu alal maktabi, penggaris itu di atas meja. Kita mulai dari sini. Al-asmaku fil birkah, ikan-ikan itu di dalam kolam, ya. Tapi kalau kita balik, fil birkati, di dalam kolam itu ada ikan-ikan, asmakun. Jadi alif lamnya kita buang dan dia itu tetap marfu oleh karena mubtada, ya. Kemudian berikutnya di lapangan, ini kita mulai dari sini dulu. Al-la'ibuna masyhurun. Pemain-pemain itu terkenal. Ini kalimat ismiyah tipe 1. Tidak ada kata ada kan di sini. Pemain-pemain itu ada terkenal, tidak. Jadi kata ada itu bisa disisipkan dalam makna kalau dia merupakan kalimat ismiyah tipe 2 seperti ini. Di lapangan ada pemain-pemain terkenal. Fil mal'abi, ya, fil mal'abi ada pemain-pemain. Ini harus nakirah. Ya, nakirah itu tidak bertanwin, ya. Tidak beralif lam. La'ibuna, kemudian diikuti oleh kata sifat masyhuruna, selaras dengan la'ibuna. Inilah kalimat ismiyah tipe 2 yang kita pelajari di edisi 251. Jadi di edisi 251 ini kita mempelajari kalimat ismiyah tipe 2 yang predikatnya itu al-jar wal majrur dan zarab plus kata benda, ya. Kemudian subjeknya itu nakirah marfu, ya. Nanti
Mubtada muakhar itu bisa juga beralif lam. Contoh, alhamdulillahi. 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 Jadi pujian itu milik Allah. Ini mubtada, ini khabar. Ini khabar ya. Kemudian bisa juga dibalik ini. Lillahi. Ini tetap dipertahankan oleh belakangnya. Lillahil hamd. Lillahil hamd. Lillahil hamd. Jadi ini juga mubtada khabar muqaddam, ini mubtada muakhar. Tapi mubtada muakharnya itu ma'rifah ya. Jadi yang kita pelajari di edisi ini itu kalimat ismiyah tipe 2 yang mubtada muakharnya itu nakirah. Ya. Jadi seperti laka, lakal hamdu. Alhamdu laka, pujian itu milikmu. Kalau lakal hamdu artinya sama saja. Pujian itu milikmu. Bukan kalimat ismiyah tipe 2 seperti ini yang kita pelajari ini. Kalimat ismiyah tipe 2 yang kita pelajari, kalimat ismiyah tipe 2 yang mubtadanya itu di belakang dan mubtadanya itu nakirah marfu. Ya. Kemudian khabarnya itu di depan, jar majrur maupun rasa zarfi. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.